Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran MDTA kelas 4, yaitu bab fikih bab 1 binatang halal dan haram, dan SKI bab 1 Utsman bin Affan. Bapak Sri ulangi lagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran MDTA kelas 4, yaitu fikih bab 1 tentang binatang halal dan haram, dan juga SKI bab 1 tentang sahabat Utsman bin Affan. Sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kalian semua untuk mempersiapkan buku tulis serta alat tulisnya masing-masing. Kemudian apabila ada keterangan yang penting, silahkan untuk mencatatnya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pelajaran fikih bab 1 binatang halal dan haram. Nah, binatang halal dan haram. Apa itu binatang halal dan apa itu binatang haram? Binatang halal adalah binatang yang secara syariat Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Kemudian untuk binatang haram adalah binatang yang secara syariat Islam diharamkan untuk dikonsumsi atau tidak boleh untuk dimakan. Nah, anak-anakku, binatang halal dan haram itu ada 3 kategori. Ingat, binatang yang halal dan haram ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah binatang yang halal dan tidak najis ketika menyentuhnya, seperti hewan-hewan ternak, ayam, sapi, kerbau, kambing, onta, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah binatang yang haram dan tidak najis ketika menyentuhnya, seperti hewan-hewan yang biasa berseliweran di rumah kita, contohnya kucing, kemudian ada tikus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang haram namun juga najis ketika menyentuhnya, seperti anjing dan babi. 3 kategori inilah yang disebut 3 kategori binatang yang halal dan haram. 3 kategori itu Bapak Sri ulangi: binatang yang halal dan tidak najis ketika menyentuhnya, binatang yang haram dan tidak najis ketika menyentuhnya. Yang ketiga, binatang yang haram namun najis menyentuhnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam A, binatang yang halal. Binatang yang halal dalam tempatnya itu terbagi menjadi 2 tempat. Binatang halal yang ada di darat dan binatang halal yang ada di laut. Binatang halal yang ada di darat seperti ayam, kemudian ada kambing, kemudian ada kerbau, ada sapi, onta, dan sebagainya. Juga binatang darat yang halal adalah binatang yang tidak buas dan tidak bertaring panjang. Kemudian yang kedua adalah binatang halal yang ada di air atau yang ada di laut. Jadi semua binatang yang ada di dalam lautan atau yang hidup di lautan
itu adalah binatang yang halal untuk dimakan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarati wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi kesimpulannya adalah binatang yang halal itu dibagi menjadi dua tempat, halal di darat dan halal di laut. Yang halal di darat adalah hewan-hewan ternak seperti ayam, kambing, kemudian ada kerbau, ada sapi dan unta, ya. Kemudian binatang yang halal di laut seperti semua binatang, baik itu ikan hiu, ikan paus dan sebagainya, semua yang ada di laut adalah halal untuk dimakan, asalkan hanya hidup di laut, tidak hidup di dua alam. Ketika hidup di dua alam, maka binatang tersebut adalah binatang yang haram, seperti hewan kodok. Ya, kodok itu kan bisa hidup di dua alam. Selanjutnya adalah B, binatang yang haram. Binatang yang haram dibagi menjadi dua. Apa itu pembagiannya? Binatang yang haram berdasarkan Al-Quran dan binatang yang haram berdasarkan hadis. Binatang yang haram berdasarkan Al-Quran adalah, perhatikan sebagai berikut, yaitu bangkai, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terpukul atau dipukul, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang mati karena diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih sebelum mati. Kemudian ada juga hewan yang disembelih untuk persembahan berhala. Itu adalah 9 hewan yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Nah, kemudian ada juga binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya adalah yang pertama, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, atau anjing yang ganas ya atau galak. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surut. Kemudian ada juga burung yang bertaring tajam. Kemudian ada juga hewan yang hidup di dua alam. Nah tadi ya, seperti katak atau kodok, buaya, dan kura-kura. Kemudian yang kelima adalah hewan yang menjijikan seperti ular, ulat, dan tikus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Kesimpulannya adalah binatang yang haram menurut Al-Quran itu ada 9. Binatang yang haram menurut hadis Nabi ada 5 kategori. Silahkan binatang-binatang yang haram tadi dicatat kemudian nanti dihafalkan. Untuk tugas fikih, Pak Basri perintahkan kepada anak-anak semua untuk menulis binatang yang haram. Ingat ya, menulis binatang yang haram berdasarkan nas Quran dan berdasarkan hadis. Kemudian tulisannya difoto. Nah, fotonya kirimkan ke WhatsApp Pak Basri. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan ke pelajaran SHI. Nah, SHI pada bab pertama kita akan membahas tentang sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang dilahirkan
5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Utsman lahir pada tahun 576 Masehi di kota Taif. Nah, ayah sahabat Utsman adalah Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Al-Baidah binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Silsilah sahabat Utsman bertemu pada Abdul Manaf. Ya, silsilah sahabat Utsman dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf. Selanjutnya adalah sahabat Utsman sebelum masuk Islam adalah seorang pedagang atau saudagar yang kaya raya. Bahkan kekayaan sahabat Utsman itu sangat terkenal pada saat itu. Sahabat Utsman sejak muda sudah biasa berdagang ke negeri Syam atau kalau sekarang itu Syria, ya, dan juga ke negeri Yaman. Nah, selanjutnya adalah peran sahabat Utsman setelah masuk Islam. Sahabat Utsman masuk Islam berbarengan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Utsman adalah termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sahabat Utsman kemudian menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahi putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Kemudian setelah menikah, sahabat Utsman diperintahkan oleh Rasulullah beserta istrinya untuk hijrah ke negeri Habsyi, karena pada saat itu tekanan kaum kafir Quraisy sangat keras. Nah, setelah hijrah ke Habsyi, kemudian sahabat Utsman juga diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Anak-anakku yang Pak Basri banggakan, pada saat terjadinya perang Badar, sahabat Utsman tidak ikut berperang karena istrinya sedang sakit. Kemudian istrinya sahabat Utsman yang bernama Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah meninggal dunia. Nah, setelah istrinya meninggal, sahabat Utsman diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikah lagi dengan adiknya Sayyidah Ruqayyah, yaitu yang bernama Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sahabat Utsman menikahi dua putri Rasulullah, maka sahabat Utsman mempunyai gelar Dzunnurain. Dzunnurain artinya dua cahaya. Dalam keadaan perang Badar, sahabat Utsman menyumbangkan hartanya yang sangat banyak, yaitu sejumlah 1000 dinar uang dan 100 ekor kuda serta ratusan ekor unta. Nah, demikian untuk pelajaran SKI pada kesempatan kali ini. Untuk pelajaran SKI tidak ada tugas ya. Tugasnya yaitu tadi pelajaran fikih. Demikian yang bisa Pak Basri sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.